Bagaimana kita bisa menyampaikan gagasan, menyanggah, kalau kita tidak bisa sampaikan dengan baik? Anak-anak muda itu jauh lebih pintar dari kita. We cannot teach them lesson anymore. We just can't teach them about wisdom gitu. Dulu kan kita dibesarkan pada masyarakat yang pyramidal society, top down komunikasi. Sekarang ada media sosial, itu kan linear, interkoneksitas, sehingga hubungan itu memang dialogis, reciprocal. Nah ini kalau orang tidak punya ide, tidak asertif, kalau orang kuliah hanya menguasai konten, tapi tidak bisa berkomunikasi, nanti kan dianggap bodoh kan, karena nggak tahu ilmunya. Betul. Nah, tapi kembali di era pandemi seperti ini ya, saya kira kalau pemerintah itu bisa menyampaikan konten yang bagus, yang inspiring, motivating, yang kemudian bisa deliver, ini kan sungguhnya lebih manjur dibanding vaksin. Gimana coba masukan Mas Helmi terhadap situasi seperti ini agar komunikasi tadi itu sebenarnya lebih motivating dibanding kita hanya fokus pada vaksin saja. There's the challenge, Pak. Jadi sekali lagi again and again komunikasi gitu. Bagaimana kita membangun betul-betul bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu efektif ke bawah tuh. Jadi itu yang kita harus duduk bareng. Jadi itu yang kita harus duduk bareng karena saya setuju juga betapa pentingnya komunikasi. Semua orang harus bisa komunikasi. Sampai seorang Warren Buffett aja, dia bilang pelajaran kursus yang paling penting pernah dia dapatkan pada saat dia belajar public speaking dari Dale Carnegie. Dan saya sekarang ya udahlah, saya fokus saja. Saya sekarang banyak sekali mengajar kelas-kelas komunikasi. Ada direksi BUMN, satu BOD. Mereka melihat saya RDP 1,5 jam saya ngomong tuh Pak. Saya dialog dengan anggota DPR yang serem banget kan, interupsi, nggak ada yang interupsi karena saya terangkan semua. Itu lagi-lagi public speaking Pak. Keberhasilan saya menjadi dirut TVRI itu bukan saja karena saya ngerti televisi, bukan saja karena saya akuntan lulusan STAN sehingga bisa mengangkat menjadi WTP, tetapi kemampuan komunikasi saya ajarin semua Pak, termasuk yang tadi pelajaran tentang integritas. Tidak mungkin kita membersihkan satu tempat dengan sapu yang kotor. Jadi itu yang kita lakukan dan itu komunikasi Pak. Saya komunikasikan dan saya menjadi motivator. Saya itu menjadi motivator TVRI. Termasuk di Surabaya itu yang sangat historik pada saat saya ngomong kita TVRI tidak pantas dihina karena hanya TVRI yang punya stasiun produksi di seluruh Indonesia. Mana ada televisi yang kantor pusatnya di Jakarta dengan tanah 4,5 hektar, Senayan. Ini kan orang properti. Kita punya di Surabaya 9,5 hektar. Kita punya di Jogja Jalan Raya Magelang 3,5 hektar. Punya di Medan di seberang JW Marriott. Itu semua kan aset yang idle kan? Selama ini juga idle, tapi tidak ada yang menyampaikan menjadi sebuah itu Pak. Bagaimana menghidupkan itu ya. Tapi saya ingin kembali komunikasi tadi. Kalau tidak salah ya, di Amerika itu beberapa politisi termasuk presiden itu kan belajar public speaking. Betul. Dan karena penting. Saya kalau mendengarkan pidato mereka, gila Pak. Itu kan visioner penampilannya. Anda sebagai coach ya, mestinya greget melihat itu. Gimana untuk memperbaiki ke depan ini? Sangat. Ya itu. Jadi kata Pak Dar tadi, bila perlu kita dari kecil itu disadarkan bahwa ilmu komunikasi itu tidak kalah penting dibandingkan matematik. Dibandingkan dengan bahasa Inggris gitu. Karena itu penting. Bagaimana kita bisa menyampaikan gagasan, menyanggah di semua profesi, ilmu komunikasi itu penting. Bila perlu masuk kurikulum tuh, karena kita tahulah bahwa orang-orang yang berhasil itu adalah orang yang jago-jago komunikasi. Bill Gates Steve Jobs itu kalau ngomong gila Pak. Gila tuh. Dan Quayle. Waduh, itu dahsyat-dahsyat. Jack Ma juga menarik ya. Jack Ma. Kalau ngomong very inspiring. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh sukses itu semuanya jago komunikasi tuh. Warren Buffett jago komunikasi.
Kalau dulu iya, zaman barangkali Prof waktu kecil, diam itu emas. Iya. Dulu ya Pak, Betul. diam itu emas. Sekarang kalau diam terus, waduh ini Loyang. orang nggak ngerti apa-apa ini orang sebenarnya. Mas Dar, silakan mau nambahin pertanyaan atau tambahannya sebelum kita akhiri ini. Ya, ya tadi udah banyak contoh-contoh ya. Dan kalau kita lihat Republik Indonesia ini bersatu kan karena Bung Karno pidato kemana-mana kan. Ada ahli komunikasi loh. Ya, jadi dengan pidato menyatukan Republik loh. Ya. Itu melawan nuklir power, Good bukan example, sekutu ya. ya kan. Jadi udah ada contohnya bagaimana komunikasi itu begitu pentingnya. Jadi ya sebaliknya kejatuhan orang juga mungkin salah komunikasi. Kan boleh sih. Ya. Mulutmu adalah harimaumu. Nah itu ya. Jadi ya saya kira sih bagus sekali lah ini kita belajar Ya. dari Mas Helmi. Sekarang ini ada pelajaran baru yang mesti kita kembangkan, yaitu finger quotient. Apa itu? Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan jari. Jari. Iya, mengapa? Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol jari, nulis seenaknya di Twitter, di Oh, iya. Facebook, sehingga gara-gara seenaknya kena masalah kan? Tergelincir. Gitu. Jadi ada pelatihan tadi komunikasi, bagaimana Termasuk sinkronisasi, menggunakan ada medsos, ya. pemikiran, emosi, jari. Ini kadang-kadang orang nulis seenaknya saja, tidak tahu akibatnya. Karena kita hidup di era digital. Digit itu kan jari. Jadi orang berbicara itu diwakilkan lewat jari. Nah ini penting sekali. Jadi komunikasi lewat arti verbal, tapi juga komunikasi lewat tadi digital communication itu sangat penting sekali diajarkan. Baiklah, mungkin ada closing apa ya, wisdom ya untuk dibagi pada pemirsa nih, Mas Helmi. Jadi Prof kemarin udah bener banget, sekarang semua orang tergantung pada jari. Sekarang kita melesetin tuh Pak, yang Bapak berkali suka pakai untuk ceramah. Maha benar netizen dengan jari-jarinya. Saya ada sesuatu Pak, saya sedang menulis buku tentang transformasi TVRI. Jadi orang minta saya menceritakan how did I do that gitu. Bagaimana saya dengan segala macam kekurangan itu bisa membuat TVRI itu dari tidak ditonton menjadi ditonton. Dari nomor 15 menjadi nomor 10, nomor 9, nomor 8. Salah satu intinya itu adalah komunikasi lagi-lagi. Prof, kemarin tahu nggak di karyawan saya TVRI waktu saya memimpin 72% usia di atas 40. Ini industri kreatif loh Pak, bukan UIN, bukan universitas tuh, bukan gitu. Jadi milenial sih hanya 28%. Tapi saya tidak menyerah. 28% dari 4.800 karyawan TVRI itu still big number for me. It's almost 1,000. Itu sama dengan TV swasta. Saya bilang udah, saya perlu hanya anak-anak muda itu yang bergerak. Saya melihat ada tembok yang memisahkan antara milenial dan kolonial. Itu yang saya hancurin Pak. Makanya saya sedang menulis buku judulnya Breaking the Wall. Karena dan itu terjadi di banyak organisasi, di mana terjadi dikotomi antara milenial dan kolonial. Milenial bilang, aduh bos gua jadul, nggak ngerti apa-apa, ide gua nggak didengar, gua baru ngomong dipotong, gitu. Kan begitu milenial. Tapi yang orang-orang senior ya, aduh anak muda sekarang ngomongnya nggak sopan, sok tahu. Padahal Pak, kita harus ngaku Pak, kita lebih anak-anak muda itu jauh lebih pintar dari kita. We cannot teach them lesson anymore. We just can't teach them about wisdom gitu. We cannot teach them knowledge. Knowledge kita udah kalah lah Pak. Ilmu algoritma kita nggak paham. Nah, tapi intinya bagaimana kedua pihak ini saling menghormati. Ya kan, yang senior memberikan, ya kalau anak muda mau ngomong didengerin dulu lah, jangan langsung dipotong. Ya didengerin, jangan-jangan ada benernya. Tetapi saya minta anak muda, kamu tuh kurang hormat, ngomong seenaknya dan tidak menggunakan bahasa yang dipahamin oleh orang tua Pak. Pakai bahasa julid, kepo, iya kan baper, ada lagi kudet. Prof tahu kudet? Pasti nggak tahu kan? Kurang detail atau apa gitu. Ada kurang update gitu. Jadi menurut saya ya kalau ngomong orang tua jangan pakai bahasa-bahasa peladen itulah gitu. Dan yang orang tua ya ikut-ikut lah, tahu anak sekarang kan seneng K-pop, ya nontonlah startup, nontonlah Blackpink, jadi nyambung juga Pak. Wih, bos gua paham tentang K-pop loh, jadi ada sesuatu lah. Jadi saya pikir bagaimana kita
mengerti, memahami apa siapa yang menjadi ini kita lah, audiens kita lah saya sebut. Jadi saya pikir itu, jadi mari kita memperbaiki komunikasi. Again and again, komunikasi is very important. Oke. Terima kasih pemirsa. Ini kalau diteruskan tidak habis-habis. Bisa Jadi 4 hari sangat 4 malam ini. resourceful. Ya, ini the living book ya, that we have to read, terutama anak muda gitu. Makasih Mas Dar, makasih Mas Helmi. Terima kasih Pak Dar. Lain kali mesti datang lagi. Siap. Siap. Pemirsa, terima kasih Anda telah bersama kami dan kita berjumpa lagi pada kesempatan mendatang dengan tema dan tokoh yang pasti menginspirasi buat kita semuanya. Terima kasih.